Ya, terima kasih Mbak Hana atas pengantarnya yang membuat saya semakin semangat untuk masuk ke dalam diskusi hari ini. Apakah saya bisa share screen nanti? Bisa, Kira Pak. sudah bisa ya? Oke, baik. Selamat malam kepada Anda semua yang hadir di sini. Senang bisa berjumpa dengan Anda kembali di dalam rangkaian topik-topik yang membahas problem-problem besar ya, yang digumuli oleh umat manusia. Dan kita juga lewat rangkaian kuliah ini mengajukan tokoh-tokoh besar, pemikir-pemikir besar, khususnya dari Eropa, yang namanya selalu muncul di dalam literatur dan diacu, dicatat, dan selalu juga menjadi sumber inspirasi di dalam berbagai diskursus, baik filsafat, kadang-kadang juga psikologi dan ilmu-ilmu sosial. Nah, malam hari ini kita akan membahas seperti tadi dikatakan oleh Mbak Hana, masalah ateisme. Nah, saudara-saudara, sebelum kita masuk, saya mungkin mengajak Anda berpikir-pikir sebentar gitu ya. Apakah sebetulnya ateisme itu ya? Bagaimana Anda mendefinisikan apa itu ateisme? Memang kita perlu mendefinisikan lebih dahulu sebelum kita bicara mengenai ateisme. Dan ini penting ya. Karena kadang-kadang kita salah menilai orang. Orang-orang yang sedikit banyak bertentangan dengan keyakinan kita disebut ateis. Dulu orang-orang Kristen awal di Roma itu juga disebut ateis ya oleh para pejabat Romawi dan oleh orang-orang Roma karena mereka tidak percaya pada dewa-dewa Roma. Ya. Nah, sekarang ini mungkin saja ada orang yang bertentangan dengan keyakinan kita dan kita sebut ateis. Mirip seperti orang menyebut orang yang berlainan keyakinan sebagai kafir misalnya seperti itu. Itu pasti berasal dari situasi kekacauan sosial dan kekacauan persepsi dan sedikit banyak juga kemalasan untuk membuat klarifikasi. Seringkali kalau saya tanya kepada orang ya, apa itu ateisme, mereka menjawab adalah itu ketidakpercayaan bahwa Tuhan itu ada. Jadi orang ateis adalah orang yang tidak percaya bahwa Tuhan ada. Saya tidak begitu merasa oke dengan definisi itu, karena definisi itu dari satu sisi, dari sisi orang percaya gitu ya. Kalau demikian kita coba definisi yang lain. Definisi yang lain adalah ini. Percaya bahwa Tuhan tidak ada. Nah, tentu Anda lalu juga bisa berkeberatan dan mengatakan itu dari sudut juga, sudut keyakinan. Tapi saya mencoba untuk menjelaskan seperti ini. Tidak ada seorang ateis pun di dalam sejarah yang bisa membawakan sebuah bukti bahwa pandangannya itu mempunyai bukti empiris. Termasuk Richard Dawkins misalnya, yang masuk dalam New Atheist ya. Jadi, saya kok merasa bahwa definisi bahwa ateisme adalah percaya bahwa Tuhan tidak ada, itu lumayanlah bisa menjelaskan apa itu ateisme dibandingkan tidak percaya bahwa Tuhan ada. Kecuali Anda mempunyai definisi yang ketiga, nanti kita bisa bicarakan di
dalam sesi diskusi. Nah, saudara-saudara, izinkan saya untuk memperlihatkan slide yang sudah saya siapkan supaya kita bisa lihat topik kita pada malam hari ini. Ya. Ya. Apakah bisa terlihat semua? Sudah, Pak. Oke. Aman. Aman ya. Oke. Ya. Ya. Kalau kita bicara mengenai ateisme, wajah-wajah yang ada di depan layar inilah yang belum semua, tetapi yang utama lah. Di Indonesia tentu saja kita kenal Karl Marx ya, dengan yang menginspirasi Partai Komunis, dan komunis lalu disebut ateis karena memang Karl Marx itu awalnya adalah seorang Yahudi, kemudian menjadi Protestan, lalu pandangan-pandangannya dalam Das Kapital dan Paris Manuscript itu mendukung ateisme. Nietzsche tentu saja seorang ateis ya, bahkan antiteis gitu kan. Ini adalah filsuf di akhir abad 19 ya, yang terkenal dengan slogannya God is dead. Nah, lalu kemudian Freud ya, ini juga seorang ateis, psikolog dalam psikoanalisis, dan kemudian seorang eksistensialis Prancis itu adalah Jean-Paul Sartre, dan yang aktual baru itu adalah Richard Dawkins dari biologi. Ya, saudara, ateis ini adalah ya boleh dikatakan pahlawan-pahlawan ya dalam peradaban modern yang sedikit banyak mengambil jarak terhadap agama dan keyakinan religius ya, dan mengajukan diagnosis mereka dan analisis mereka mengenai apa itu agama. Ini kita bisa bicarakan masing-masing ya dalam berbagai sesi, tapi bukan maksud kita sekarang membicarakan mereka. Karena boleh dikatakan sebelum mereka ada, itu abad 19 yang sangat besar peranannya adalah tokoh yang kita bahas hari ini, yaitu Feuerbach. Sebelum Feuerbach, itu juga sudah ada ateis-ateis ya. Di dalam pemikiran Yunani kuno sudah ada ateis, Romawi sudah ada ateis ya. Tapi ateisme sebagai sebuah pandangan ilmiah gitu ya, katakan demikian, itu baru muncul di zaman modern, dalam modernitas. Dan orang-orang yang saya tampilkan wajahnya di sini, ini adalah ateis-ateis ilmiah semua, baik filosofis maupun ilmiah gitu ya, saintis. Oke. Nah, kalau kita lihat dari segi demografi ya, ateisme ini pernah diteliti begitu, jumlahnya cukup besar ya. Dari responden yang ditanya oleh penelitian ini, Hong Kong menduduki tempat yang tinggi sekali. Saya tidak tahu persis siapa yang disebut ateis di situ. Apakah Buddhisme, Konfusianisme juga dimasukkan dalam ateisme hanya karena mereka tidak percaya monoteisme? Kategorinya masih harus kita lihat. Tapi oke, kalau kita perhatikan di sini jumlahnya cukup besar. Meski demikian, ada seorang penulis yang bukunya saya baca, Barry Smart namanya, itu mengatakan bahwa Eropa yang kerap disebut benua dengan banyak orang ateis, sebetulnya hanya 5% penduduknya yang mengaku ateis. Selebihnya masih dipengaruhi oleh kekristenan, tapi pasif, tidak ke gereja, tidak bayar pajak gereja, dan seterusnya begitu ya. Artinya
kultur kekristenan masih sangat mewarnai Eropa. Dan pernah juga saya ngobrol dengan seorang pendukung ateisme yang juga sempat datang ke Indonesia melakukan penelitian mengenai ateisme di Indonesia. Dia mengatakan, dan dia yakin juga, bahwa ateisme selama ini memang dia ateisme menjanjikan suatu masyarakat humanis, ya. Tapi belum pernah terjadi di dalam sejarah apa yang dikatakan oleh ateisme. Karena ateisme selalu saja hidup berdampingan dengan agama dan mungkin lahir dari agama. Kira-kira begitu dia katakan. Nah, salah seorang peneliti yang juga bersama dengan orang yang saya sebut tadi, mengatakan dia meneliti di Indonesia, di kalangan Muslim itu justru muncul ateis-ateis di Indonesia, tapi tidak pernah mengatakan. Jadi jumlahnya cukup besar, cuma tidak mengatakan siapa mereka karena kultur itu melarang hal itu, apalagi ideologi dari negara. Nah, jadi hal-hal seperti itu cukup menarik, ya. Jadi seperti juga LGBT, ateisme dalam sebuah kultur yang kontrol sosialnya keras dan tidak liberal itu cenderung tidak diungkapkan secara terang-terangan. Artinya, ateisme tetap merupakan sebuah, kalau saya mau mengatakan, ide yang menarik perhatian cukup banyak orang. Oleh karena itu, patut kita pelajari pada malam hari ini, pada tokoh yang bernama Feuerbach. Pokok-pokok yang akan kita bahas malam hari ini, saudara-saudara, seperti biasa, kita perlu tahu dulu duduk masalahnya itu apa. Status questionis. Itu biasa kalau kita mau membahas suatu topik, itu titik tolak yang paling mudah, ya. Apa sih masalahnya? Kemudian sedikit kita mengenal siapa itu Feuerbach, lalu topik kritik atas filsafat Hegel, lalu teori agama sebagai proyeksi. Ini adalah bagian dominan di dalam sesi pada sore hari ini yang akan saya jelaskan. Lalu saya seperti sesi yang lalu juga akan memberikan kritik yang mungkin bisa membantu untuk kita berdiskusi lebih lanjut. Besar harapan saya bahwa kita bisa berdiskusi nanti dan Anda juga tampil dengan wajah di video supaya kita bisa tatap muka dan berkenalan. Ya, pandemi ini menimbulkan perasaan terasing gitu, ya. Saya juga merasa senang gitu kalau bisa ngobrol-ngobrol seperti hari ini dan tidak hanya bertatapan dengan layar kosong gitu. Baik, saudara-saudara, kita akan masuk ke duduk masalah, ya. Ya, begini, saudara-saudara, kita itu adalah makhluk yang gelisah. Ya. Tidak pernah ada di dalam hidup kita fase yang sama sekali tenang. Kita selalu diliputi oleh kegelisahan. Kita merasa ada yang mengawasi hati kita. Kita juga kadang-kadang bertanya, ya, ada hukuman setelah kita mati, misalnya karena kita tidak patuh dan malas beribadah. Lalu kita juga kadang-kadang bertanya-tanya gitu, ya, mengapa bayi-bayi itu menderita? Jika Tuhan itu Maha Kuasa dan Maha Baik, mengapa COVID-19 menimpa orang-orang baik, juga yang rajin berdoa dan bahkan berdoa dengan air mata, ya? Ini jelas menimbulkan kegelisahan, ya. Barangkali kegelisahan Anda itu kalau muncul, ya, langsung ditutup dengan doktrin misalnya. Oh tidak, ini karena izin dari Tuhan. Oh ini godaan kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, kita yang ada di filsafat itu sudah terbiasa untuk bertanya-tanya dan tidak menganggap itu godaan.
kita justru menganggap itu sebagai inspirasi untuk memulai titik tolak pembahasan gitu. Jadi mengapa gelisah gitu kan? Misalnya begini, pandemi ini kan belum berakhir, saudara-saudara. Banyak korban, termasuk anak-anak, orang-orang baik ya, itu meninggal karena infeksi. Nah, jika Tuhan itu ada, mengapa dia tega menyaksikan semua ini? Dan hal-hal lain yang jelas-jelas bertentangan dengan sifat-sifatnya. Maha kuasa, maha baik, maha adil, maha tahu. Kenapa misalnya korupsi itu merajalela di Indonesia, tidak ada selesainya sampai sekarang. Para koruptor itu bisa hidup tenang-tenang, sedangkan kita semua yang mungkin tidak terlibat dengan korupsi kadang-kala harus susah payah untuk mencari sesuap nasi. Ada bahkan seorang teman yang masuk di dalam pergumulan untuk menjadi ateis dan mengatakan begini kira-kira. Kalau ada suatu Tuhan dan dia melihat anak-anak menderita, misalnya di rumah sakit harapan kita atau rumah sakit kanker Darmaisya. Anak kecil sudah mengalami kanker, kemoterapi, dan tak lama kemudian meninggal. Atau anak yang mengalami hidrosefalus, anak kecil, dia tidak bersalah. Gitu. Kalau ini orang dewasa, orang tidak bertanya, anak kecil. Kalau bukan Tuhan yang sadis, dia adalah Tuhan yang mempunyai Schadenfreude. Itu bahasa Jerman yang artinya senang gitu kalau melihat penderitaan. Ya sadis ya. Tuhan ini sadis gitu. Kalau itu ada, atau kalau kita mengacu pada Epikuros, kalau dia betul ada, mestinya dia adalah orang yang tidak berdaya atau sesuatu yang tidak berdaya, sesuatu yang sebetulnya dia tahu bagaimana caranya untuk mengatasi, tapi dia tidak mau untuk mengatasi hal itu. Jadi hal-hal semacam ini menimbulkan kegelisahan dan pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Bahkan oleh seorang yang saleh sekalipun, yang menjaga hatinya, sesekali ada momen ya, dia bertanya-tanya tentang hal itu. Nah, kalau malam hari ini pertanyaan semacam itu sedikit banyak juga menantang, ya itu resiko penumpang tentu saja, cuma ya saya pernah sih ketika mengajar itu ada seorang merespon gitu ya, Pak, kalau hal seperti ini diajarkan di seminari, saya jadi paham gitu, kenapa banyak calon pastor yang keluar gitu. Ya karena mendengarkan ajaran-ajaran semacam ini. Segera saya jawab, sebentar Pak, kalau seorang berlatih tinju, tapi tidak pernah dihantam wajahnya, tidak pernah masuk ke dalam ring tinju dan bergelut di ring tinju itu, apakah dia akan menjuarai pertandingan tinju? Demikian juga seorang yang mau melayani di bidang religius untuk menguatkan iman, ya sangat wajar untuk memahami tantangan-tantangan beriman, sehingga sampai pada akar-akarnya, kenapa orang bisa tidak percaya kepada Tuhan, itu orang harus bisa menjelaskan secara rasional, dan dengan cara demikian kita mendapatkan manfaat dari belajar mengenai ateisme untuk keperluan apostolik lah, atau ministry begitu ya, kalau di dalam kekristenan. Kalau Anda bukan seorang Kristiani yang mendengarkan sekarang, mempelajari ateisme akan sangat berguna untuk mempelajari sejarah pemikiran, peradaban manusia, bahkan jantung hati dari kebudayaan sekuler dewasa ini, yang juga ada di mana-mana, sebagaimana tampil di dalam statistik. Nah, baik saudara-saudara, nah sebelum kita masuk ke dalam pemikiran Feuerbach,
masih ada dalam duduk perkara, ini diajukan oleh seorang filsuf Yunani kuno, saudara-saudara. Namanya Xenophanes. Xenophanes itu mengatakan begini, saya kutip, kalau saja lembu dan kuda dan singa mempunyai tangan atau bisa melukis dengan tangan mereka dan berkarya seperti manusia, kuda akan melukis dewa-dewa yang mirip kuda. Lembu akan melukis dewa-dewa yang mirip lembu. Dan kiranya akan menggambar tubuh dewa-dewa seperti yang kelihatan pada mereka sendiri. Orang-orang Ethiopia berkata, dewa-dewa mereka berkulit hitam dan berhidung pesek. Orang-orang Trakia berkata bahwa dewa-dewa mereka bermata biru dan berambut merah. Saudara-saudara, pernyataan Xenophanes ini menjadi objek pemikiran yang cukup lama dan selalu diacu ya untuk menjelaskan bahwa ada sesuatu yang menarik ya tentang keyakinan mengenai dewa-dewa, bahwa keyakinan itu tidak bisa dilepaskan dari kondisi-kondisi sosial dan kultural di dalam sebuah masyarakat. Nah, ini merupakan tantangan berpikir yang akan berkelanjutan ya sejak Xenophanes. Mari kita coba pikirkan lagi, saudara. Masyarakat-masyarakat dan kebudayaan-kebudayaan tribal misalnya, pengembala, petani, masyarakat kerajaan, masyarakat patriarki, kalau kita lihat sejarah itu memiliki Tuhan atau dewa-dewa yang digambarkan sebagai kepala suku yang berkuasa, gembala agung, pemberi kesuburan, maharaja, bahkan laki-laki dewa-dewa itu. Ya, mereka yang belajar sejarah ilmu agama-agama atau sejarah agama-agama itu mestinya juga akan bersentuhan dengan hal semacam ini, gitu ya. Dan mungkin akan ada jawaban yang menarik mengenai hal ini yang berbeda dengan apa yang kita bahas malam hari ini. Saudara, tiap-tiap agama itu juga memiliki mukjizat ya. Ada pertobatannya masing-masing, bahkan ada pencerahan spiritual mereka masing-masing. Jenis-jenis mukjizat, jenis-jenis pencerahan, pertobatan, bersesuaian loh dengan sistem doktrin iman mereka. Dari doktrin iman spesifik mereka. Maka berbagai doktrin itu menghasilkan mukjizat, pencerahan, pertobatan yang berbeda-beda, yang kadang-kadang saling bertentangan, sampai seorang filsuf di abad 18, Voltaire, itu mengatakan, mukjizat bagi yang satu adalah tahayul bagi yang lain. Dalam Katolisisme, mukjizat Maria cukup banyak. Di dalam Islam, keyakinan-keyakinan tentang keajaiban-keajaiban juga terkait erat dengan keyakinan-keyakinan mereka. Dalam Protestantisme, gereja-gereja Injili, mukjizat menjadi hal-hal yang juga sedikit banyak ditampilkan atau menjadi bukti yang diperlihatkan di hadapan mata banyak orang, yang disebut faith healing gitu ya. Nah, begitu juga pertobatan bagi yang satu itu murtad bagi yang lain, pencerahan bagi yang satu adalah kesesatan bagi yang lain. Nah, coba pikirkan baik-baik hal-hal semacam ini. Ini menimbulkan kegelisahan pikiran kita, sebetulnya apa sih yang ada pada manusia ini, sehingga mereka masuk dalam kekacauan berpikir seperti itu, dan agaknya itu juga dibenarkan oleh kelompok mereka masing-masing gitu, sebagai yang disebut iman. Nah, sekarang kalau dewasa ini ya, apa kata video gamer zaman kita itu ya, kira-kira ya?
Kira-kira begini, hidup itu kita hidup ada pada hard drive, entah di mana, hard drive besar, raksasa, dalam sebuah komputer kosmis, dan alam semesta ini hanyalah simulasi. Ini misalnya Nick Bostrom mengatakan semacam itu dalam bukunya tentang simulasi yang ada di alam semesta, dan kita ada di dalam simulasi. Jadi kita ini sebetulnya adalah makhluk-makhluk virtual, hasil simulasi dari superkomputer masa depan, ya kayak di film Matrix lah, kira-kira begitu. Nah, kira-kira apa dan siapakah programmer super cerdas dari simulasi itu, jika bukan yang selama ini disebut Tuhan, dari sudut pandang video gamer zaman kita. Maka, untuk video gamer zaman kita, mestinya dia bukan creator, tapi simulator. Gitu. Nah, ini apa namanya, bahan-bahan untuk kita persoalkan tentu saja sebelum kita masuk ke filsuf yang akan kita bahas pada petang hari ini. Feuerbach. Perhatikan baik-baik, di zaman dan masyarakat gembala muncul gambar tentang Tuhan sebagai gembala. Di masyarakat petani muncul gambar Dewi Sri misalnya, gitu kan? Masyarakat kerajaan muncul gambar tentang Tuhan sebagai Maharaja. Dan di zaman masyarakat digital, ya artificial intelligence yang besar, ya, simulator besar. Nah, jadi ini saya memberikan sebuah hipotesis sedikit, itu meraba-raba sedikit, ya. Mungkin ini yang terjadi, ya, mungkin. Ya. Berbagai masyarakat memikirkan kondisi mereka, dan itu tercermin pada karakter Tuhan atau dewa-dewa mereka. Gitu. Semua harapan, kecemasan, keinginan kita tidak pernah terpuaskan secara penuh. Maka kita membayangkan adanya kondisi ideal agar sanggup menanggung kekecewaan yang menyakitkan. Kejadian-kejadian di dunia ini, anak-anak menderita, korupsi yang nggak pernah selesai, pandemi, cinta bertepuk sebelah tangan, ya, itu membingungkan. Jika tidak ada yang mengatur dunia ini. Jadi perlu ada yang mengatur supaya kekacauan yang membingungkan itu tampak teratur, kira-kira. Mungkin itu yang terjadi. Tapi ini hipotetis, ya, hipotetis. Bisa dibantah, ya, bisa dibantah. Nah, kita pun lalu bertanya-tanya, apakah yang dipikirkan sebagai Tuhan atau dewa-dewa itu berada di luar pikiran? Atau jangan-jangan sebenarnya semua hal terkait dengannya tidak lebih daripada isi pikiran kita? Jadi manusia itu melakukan dialog batin dengan dirinya sendiri. Kira-kira begitu. Nah, ini kan bertanya-tanya, ya. Saya ingin dengan beberapa slide yang sudah saya sampaikan ini, duduk perkaranya bisa ditangkap. Duduk perkaranya. Ya. Oke. Nah, saudara, siapa ini Feuerbach? Saudara, Feuerbach adalah salah seorang filsuf Jerman abad 19. Berbeda dengan Prancis, Prancis abad ke-18 mempunyai banyak ateis dan materialis, ya. Orang seperti Dolbach, Delametre, ya, D'Alembert, itu diwarnai oleh materialisme. Nah, Jerman di dalam pencerahan abad 18 itu berjalan seimbang. Jadi Jerman itu tetap menghargai nilai-nilai religius, ya, dan tidak disekularisasi 100% seperti Perancis. Perancis itu sampai hari ini adalah negara Eropa yang sangat ketat dalam sekularisme, laicite, ya, karena memang punya sejarah. Abad 18 sangat radikal di dalam materialisme dan
ateisme. Nah, tapi Jerman itu tidak seimbang. Ada Kant di situ, ada Hegel yang sangat religius ya, ada Fichte, Schelling ya. Hanya satu ini yang tentu pengaruhnya besar, yaitu Ludwig Andreas Feuerbach. Ini adalah seorang materialis, dan materialisme ini pun dari tipe yang berbeda dengan materialisme Perancis ya. Dari tipe yang spekulatif tingkat tinggi yang mirip seperti Hegel juga, tapi dahsyat karena Feuerbach ini adalah induk berbagai macam ateisme setelah dia. Dia lahir di Landshut 28 Juli tahun 1804. Pernah belajar seperti biasanya kebanyakan warga Jerman itu belajar di gimnasium. Dia studi juga teologi Protestan di Heidelberg. Pernah mengikuti kuliah Hegel di Berlin. Pernah menjadi pengagum juga dari Hegel yang kritis juga ya. Lalu dia meninggalkan teologi dan mulai studi filsafat. Nah, cukup banyak filsuf itu dulunya teolog atau belajar teologi, lalu menemukan titik tertentu dia merasa kayaknya pendekatan ini perlu dibantu dengan pendekatan lain ya, lalu dia masuk ke filsafat karena filsafat dia pandang lebih bebas dan kurang dogmatis. Kemudian dia promosi di kota Erlangen menjadi privat docen. Privat docen itu ya dosen honorer lah gitu ya. Nah, kemudian terbit buku Der Ursprung des Bösen, nah Jacob Böhme, asal-usul dari yang jahat menurut Jacob Böhme. Jacob Böhme itu adalah seorang mistikus Protestan yang juga dipengaruhi oleh Yudaisme dari Isaac Luria, abad 19 ya. Jacob Böhme dan Isaac Luria itu banyak mempengaruhi Hegel juga. Nah, buku yang terkenal adalah Das Wesen des Christentums dari Feuerbach. Das Wesen des Christentum, bahasa Indonesia adalah hakikat agama Kristen atau hakikat kekristenan. Tahun 1872 dia meninggal di Reichenberg, tanggal 13 September. Nah, ada satu kutipan yang sangat menyentuh ya, tentang Mathilde, itu adalah anak putri dari Feuerbach yang meninggal di usia dia masih kecil. Sangat menyentuh apa yang dia tulis. Kuasa maut tampak sebagai suatu kekuasaan yang buta, dingin, dan tak berperasaan. Ia sama sekali tidak peduli apakah yang terkena olehnya itu adalah orang terhormat atau bukan. Ia sama seperti batu yang juga tidak peduli apakah ia jatuh menimpa sebatang balok atau seorang manusia. Dan sang maut itu tidak sudi menunggu hingga bakat dan kecakapan seseorang tumbuh dan berkembang lebih dahulu. Tidak, ia menginjak lumat kuntum bunga yang masih muda, jauh sebelum kuntum itu sempat mekar. Sangat mengharukan, menyentuh ya. Dan ini juga mungkin bisa kita lihat sebagai pengalaman personal dari dia ya. Bahwa sebetulnya ada kekosongan besar ya kalau melihat penderitaan. Ini adalah bukunya dan saya mencoba untuk menunjukkan kepada Anda supaya bisa ikut melihat sedikit ya bagaimana buku dia gitu. Saya kadang-kadang lakukan itu kepada mahasiswa ya supaya ikut mencicipi sedikit itu. Sebentar. Oke. Nah, ini buku dia. Nah, coba Anda lihat nih, Das Wesen des Christentums ya. Ini oke. Nah, kita lihat aja cepat-cepat gitu. Ini saya. Ini adalah Das Wesen des Menschen im Allgemeinen. Ini hakikat manusia pada umumnya gitu ya, dia tulis ya. Lalu
hakikat agama pada umumnya, supaya Anda bisa ikut melihat judul-judulnya di situ. Allah sebagai hukum atau sebagai hakikat dari akal budi. Nah, dia bilang begitu ya. Lalu rahasia dari inkarnasi atau Allah sebagai cinta dan sebagai kodrat hati, gitu kan. Rahasia dari Allah yang menderita. Anda lihat ini adalah tema-tema di dalam kekristenan sebetulnya yang dibahas oleh Feuerbach, Mysterium Trinitas dan Bunda Allah, gitu kan? Itu kekristenan di situ ya. Lalu rahasia dari logos dan citra Allah, citra manusia sebagai citra Allah, citra Allah. Nah, saya cepat-cepat saja supaya Anda bisa lihat di sini berbagai hal yang dia tulis di Bedeutung der Kreation in Judentum, makna dari penciptaan dalam apa namanya agama Yahudi. Nah, baik saudara-saudara, itu yang dia tulis ya. Kita beralih ke slide lagi. Anda masih melihat ya slide, baik. Ya. Oke. Baik, saudara-saudara. Untuk bisa memahami pemikiran dan ajaran ya dari Feuerbach, kita perlu lebih dahulu memahami Hegel sebetulnya. Jadi ini keadaannya mirip seperti Kierkegaard yang kita bahas pada sesi yang lalu. Sebagaimana Kierkegaard mengkritik Hegel, demikian juga Feuerbach adalah seorang kritikus Hegel. Hegel tetap menjadi persoalan bagi dua orang ini. Nah, cuma kedua orang ini mempersoalkannya secara berbeda. Kita tahu kalau pada Kierkegaard, persoalannya adalah bahwa Hegel ini terlalu fokus pada kelompok, pada hal-hal yang abstrak, dan bukan pada individu dan hal-hal yang konkret ya. Nah, kalau pada Feuerbach itu berbeda. Nah, sebelum sampai pada kritik semacam itu, izinkan saya untuk menjelaskan dulu bagaimana idealisme Hegel itu bekerja dan bisa diringkas di sini. Anda bayangkan, ada seorang seniman itu mempunyai ide, yaitu membuat patung Einstein. Dan tentu saja patung Einstein itu ada di dalam kepalanya, kepala pematung itu, pemahat itu. Nah, apa yang dilakukan oleh pematung sebetulnya adalah mengeksternalisasikan ide yang ada di dalam kepalanya itu menjadi patung di luar kepala. Ya, caranya dengan memahat batu, sehingga batu itu lama-kelamaan menyerupai ide atau gambar Einstein yang ada di dalam kepalanya. Sebetulnya sesederhana itu. Nah, saudara-saudara, patung Einstein yang sekarang jadi di hadapan seorang pematung terbuat dari batu, ini disebut objektifikasi. Sedangkan proses keluarnya gambar di dalam kepala menjadi patung itu, ya tentu saja bukan dari kepala lalu keluar patung, melainkan gambar itu kemudian menjadi sarana untuk membuat patung, lalu patung itu adalah realisasi dari gambar itu proses eksternalisasi namanya. Nah, setelah menjadi patung, itu disebut objektifikasi. Nah, objektifikasi itu tidak lain daripada materialisasi ide dari si pemahat itu. Gitu. Nah, saudara-saudara, lalu ide itu menjadi sesuatu yang lain, bukan? Karena patung yang ada di luar kepala itu bukan lagi gambar yang ada di dalam kepala, dia menjadi the other, menjadi sesuatu yang lain. Nah,
Semoga sampai pada titik ini bisa dimengerti. Nah, saudara-saudara, itu cara untuk menjelaskan Hegel secara mudah. Hegel itu rumit tentu saja, tapi cara itu cukup berhasil untuk mendekatkan pada ide Hegel ya. Bagi Hegel, roh juga bekerja seperti itu. Roh itu awalnya masih kanak-kanak, belum mengenal dirinya. Roh itu adalah seluruh kenyataan. Sebelum ada alam, sebelum ada manusia, roh itu adalah Tuhan dan alam sekaligus. Itu satu, yaitu roh, guys. Nah, awalnya masih kanak-kanak. Nah, anak-anak kan belum mengenal diri. Seperti pematung yang belum bisa melihat idenya itu keluar. Lalu sebagai anak dia puas diri tentu saja, tapi lalu kemudian ada pertentangan-pertentangan atau konflik, dia mencurahkan diri keluar menjadi alam. Nah, alam bagi Hegel tidak lain daripada manifestasi atau eksternalisasi diri dari roh ya menjadi sesuatu yang lain. Nah, setelah itu alam itu akan kembali menjadi dirinya dan menjadi absolut. Nah, itu bagaikan roh itu menjadi tua dan bijaksana gitu kira-kira. Nah, sejarah dunia bagi Hegel adalah sejarah dari perwujudan roh di dalam sejarah manusia. Evolusi alam juga sejarah roh di dalam alam, kira-kira begitu ya. Nah, oke, saya tidak mau detail mengenai Hegel karena ini adalah bab tersendiri, topik sendiri yang mestinya suatu ketika kalau mau digarap ya boleh-boleh saja ya. Nah, jadi perhatikan, yang penting ini, ada 3 langkah, eksternalisasi, tadi sudah saya jelaskan, objektifikasi, juga sudah, dan alienasi. Oke, saya harap 3 hal ini bisa dipahami. Nah, ini adalah cara yang paling mudah untuk menjelaskan bagaimana pemikiran Hegel. Oke, nah, Feuerbach itu juga memakai penjelasan Hegelian itu, saudara-saudara. Tapi dengan kritik, ya, dengan kritik. Pertama, dia mengkritik tuh filsafat Hegel itu adalah teologi sebetulnya dengan selubung filsafat. Dia sangat sinis ya, dia mengatakan sebetulnya sang roh absolut pada filsafat Hegel. Itu sebetulnya roh yang sudah wafat dari teologi, yang berkentayangan sebagai makhluk halus di dalam filsafat Hegelian. Seringkali juga dikatakan filsafat Hegel itu adalah sebuah teologi tanpa Roh Kudus. Kira-kira begitu. Yang ada adalah rohnya Hegel ya, roh yang dipikirkan Hegel. Yang kedua, filsafat Hegel tidak cocok dengan realitas indrawi yang konkret menurut Feuerbach. Ya, yang konkret itu alam. Nah, alam ini adalah dasar akhir kenyataan yang menurut Feuerbach adalah yang sungguh-sungguh nyata. Jadi, pikiran, kesadaran itu tidak real. Yang real adalah benda atau alam. Bahkan bisa dikatakan dengan lebih ekstrim lagi, apa yang kamu makan itu menentukan pikiranmu, gitu kan? Manusia adalah makanannya, gitu kan? Jadi pikiran itu bukan apa-apa. Yang penting adalah aspek-aspek material dalam hidup kita, tubuh, pohon yang menghasilkan buah untuk kita makan, ya, udara yang kita hirup, apa-apa yang kita bisa indrai, yang sensual, itulah yang real. Gambar-gambar ide yang ada dalam pikiran itu tidak real. Nah, menurut Feuerbach, alam adalah dasar bagi kesadaran. Artinya gini, kesadaran tidak akan muncul, saudara-saudara, kalau tidak ada alam.
Karena kesadaran itu muncul ketika manusia itu membedakan diri dari alam. Nah, kalau tidak ada objek tempat kita membedakan diri, ya bagaimana kesadaran bisa muncul? Ini mirip kayak ginilah. Kalau Anda merasa bahwa Anda itu dermawan, bertemanlah, atau Anda ingin tahu apakah Anda dermawan atau tidak, dan Anda ingin menyadari kedermawanan Anda, bergaullah dengan orang yang kikir atau pelit. Nah, dari situ kesadaran bahwa Anda adalah dermawan akan muncul. Oh, saya ternyata dermawan. Atau sebaliknya juga bisa. Artinya kesadaran itu muncul dalam kontras. Nah, dalam hal ini Feuerbach sangat ekstrem. Kontras itu adalah secara metafisis, bukan hanya secara epistemologis, secara metafisis adalah alam sebetulnya. Realitas material itu yang menjadi titik tolak lahirnya kesadaran. Jadi roh itu adalah sekunder, alam itu primer, gitu. Saya harap dengan 3 langkah ini Anda cukup bisa memahami bagaimana sebetulnya Feuerbach itu juga sedikit banyak memakai analisis Hegelian, ya, walaupun dia kritis. Oke, teori dia sangat terkenal di dalam sejarah filsafat pada khususnya, dan juga komentar-komentar di dalam ilmu-ilmu lain yang terkait dengan persoalan psikologis biasanya, itu teori proyeksi. Anda tahu kata proyeksi itu kan juga ya, memang tidak muncul di zaman Feuerbach, itu muncul di zaman teknologi abad 20, itu adalah proyektor. Ya. Kalau Anda lihat proyektor itu memproyeksikan gambar yang ada dalam film ke layar, sehingga kita bisa melihat bioskop atau film yang dimainkan dalam bioskop itu. Sebut saja misalnya The Greatest Showman, lalu kita bisa melihat bagaimana main di dalam drama itu, lagunya dan seterusnya, kelihatan semua sebetulnya itu adalah pantulan dari gambar-gambar yang diputar di sini. Nah, ada proses sebetulnya tadi eksternalisasi, yaitu keluar gitu, objektifikasi, yaitu di dinding, ya. Lalu kita juga merasa terasing, ini sebetulnya gambar atau sebetulnya realitas yang ada di sana, yang ada di tembok itu. Jadi orang-orang yang masuk ke gedung bioskop sebetulnya ya menyerahkan diri untuk ditipu oleh fiksi yang dipantulkan itu sebetulnya. Nah, maka Feuerbach juga berteori seperti itu, saudara-saudara. Manusia itu mampu merefleksikan hakikatnya menurut dia. Karena dia mampu juga membedakan diri dari alam. Apa sih hakikat manusia? Kalau Anda bertanya-tanya mengenai diri Anda, siapakah aku? Apa bedanya aku dengan kucing? Apa bedanya aku dengan buncis? Apa bedanya aku dengan kecambah? Dan seterusnya. Nah, itu kan refleksi tentang hakikat. Apa hakikat manusia yang membedakan manusia dengan hewan, gitu kan? Dengan tanaman. Lalu dia menemukan, manusia itu menemukan hakikatnya adalah 3. Manusia itu mempunyai rasio, hewan tidak. Manusia mempunyai kehendak, hewan tidak. Manusia mempunyai perasaan. Ya, perasaan manusia beda dengan hewan. Hewan mempunyai naluri tentu saja. Nah, rasio, kehendak, dan perasaan adalah hakikat manusia menurut Feuerbach. Nah, hakikat ini, saudara, itu selalu dialami sebagai sesuatu yang terbatas. Misalnya, memang hakikat diri kita sebagai manusia itu makhluk rasional. Tapi kan ada yang pintar dan ada yang bodoh. Jadi kadang-kadang kan juga kita temui mahasiswa atau siswa ya yang kurang secara intelektual. Apakah kita katakan dia irasional? Tidak juga. Rasional, tapi tidak sempurna, terbatas. Kalau dalam hal kehendak, ada yang pengecut, ada yang pemberani gitu kan.
Dalam hal perasaan ada yang sadis, ada yang empatis ya. Jadi hakikat itu dialami selalu oleh manusia sebagai sesuatu yang terbatas. Nah, keterbatasan itu tidak memuaskan manusia, saudara-saudara. Maka manusia mulai mengidealisasi hakikatnya sampai tak terhingga. Nah, ini menjadi pertanyaan kita juga gitu ya. Jadi manusia ini makhluk apa sebetulnya? Pertama, tentu dia makhluk rasional, masuk volisional, masuk afektif ya. Betul, hakikatnya itu. Tapi dia mengalami keterbatasan, maka kita juga katakan manusia adalah makhluk yang terbatas. Tapi kok dia tidak puas dengan keterbatasan? Maka dia mengidealisasi diri, kata Feuerbach. Nah, pertanyaan besar di situ, idealisasi itu kemampuan apa pula gitu? Kok bisa ada kemampuan seperti itu? Apakah itu terkait dengan kemampuan rasionalnya? Apa itu adalah suatu kekuatan dari luar diri manusia yang ditanamkan dalam diri manusia? Itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul, gitu kan? Dengan idealisasi diri. Kalau kita lihat ke abad pertengahan, ada seorang yang bernama Thomas Aquinas, seorang filsuf Dominikan, rahib di situ ya. Dia mengajukan bukti tentang adanya Allah dengan apa yang disebut quinque viae, pancamarga atau 5 jalan. Salah satu argumen dia bahwa ya manusia itu adalah makhluk yang kontingen, tidak absolut. Maka dia juga mencari yang absolut. Jadi kontingensi itulah yang menyebabkan ke sana. Di kemudian hari ada seorang seperti Descartes yang mengatakan bahwa kesempurnaan adalah suatu ide di dalam rasio manusia, sehingga dengan ide kesempurnaan ini, manusia itu percaya bahwa ada yang namanya Tuhan, menurut Descartes. Orang seperti Feuerbach tidak sampai ke argumen seperti itu dan tidak mau berargumen semacam itu. Dia mengatakan bahwa ya kemampuan mengidealisasi hakikat itu memang kemampuan rasional manusia yang tidak ada kaitannya dengan sesuatu di luar kepala manusia. Tidak ada kaitannya. Kosonglah di luar kepala manusia itu. Nah, baik, saya akan visualisasikan sebentar supaya menjadi semakin paham. Jadi manusia bertanya-tanya tentang hakikatnya, mengidealisasi hakikatnya, itu yang disebut proyeksi, atau kita tadi sebut juga dengan kategori Hegelian, eksternalisasi diri. Lalu, nah, muncullah hasil idealisasi itu, misalnya rasio gitu ya, itu pengetahuan. Mestinya yang tak terbatas pengetahuannya itu adalah maha tahu. Kalau kehendak yang tak terbatas, maha kuasa, gitu, atau maha baik. Nah, kalau dia manusia itu terbatas, itu hadir hanya di tempat dan lokasi tertentu, mestinya ada yang tak terbatas dalam kehadiran, itu ada maha hadir. Di mana-mana ada. Nah, atribut-atribut yang selama abad pertengahan ini dikenakan kepada Tuhan, dan juga atribut-atribut itu juga orang-orang percaya masih meyakininya sebagai atribut-atribut Tuhan. Itu menurut Kierkegaard hasil dari idealisasi, eksternalisasi, dan ini tak lain daripada objektifikasi. Kenapa objektifikasi? Begini, karena yang melakukan idealisasi ini bukan sekedar individu, saudara-saudara. Feuerbach bicara mengenai Gattung. Bahasa Jerman Gattung itu adalah spesies atau kelompok. Kelompok dalam pengertian umat manusia. Jadi manusia ini adalah makhluk kelompok. Nah, kalau beramai-ramai mengidealisasi diri, tentu menjadi objektif. Nah, kalau kita sama-sama menandatangani kontrak perjanjian untuk mendirikan yayasan,
kontrak perjanjian untuk mendirikan yayasan itu menjadi objektif dan mengikat kita. Begitu juga hasil idealisasi kalau dilakukan bersama-sama dalam jumlah besar menjadi objektif betul, seperti Pancasila itu juga hasil objektifikasi, saudara-saudara. Jadi apakah setelah itu individu bisa melawan hasil objektifikasi itu? Tidak bisa, sulit. Maka dari itu agama susah berubah. Tidak bisa begitu saja berubah gitu ya. Hasil objektifikasinya kuat ya, bertahan. Nah, maka menghasilkan apa yang disebut oleh Feuerbach juga itu sesuatu yang negatif. Adalah alienasi. Mengapa? Karena kemudian individu-individu tidak lagi mengenali bahwa hasil objektifikasinya itu asal-usulnya dari kepala manusia sendiri. Sekarang menjadi sesuatu yang sakral, menjadi sesuatu yang objektif, menjadi sesuatu yang asing bagi manusia. Nah, jadi itu kan keadaannya mirip seperti kita sekarang, misalnya Pancasila ya, itu menjadi objektif, lalu individu-individu yang di dalamnya akan, atau generasi-generasi setelah Soekarno-Hatta akan terasing. Dalam arti gini, wah ini memang satu ide besar. Kadang-kadang ide itu juga koersif dalam arti memaksa, menekan. Lalu ide itu juga bisa dipartisipasikan oleh generasi-generasi yang lain. Ide itu juga eksternal dari dirinya, maka teralienasi, jadi asing, bukan hasilnya sendiri, padahal itu hasil dari manusia. Nah, oleh karena itu Feuerbach mengatakan sebetulnya Tuhan itu ya hasil dari idealisasi diri manusia. Kalau Anda mau memakai kata-kata yang lebih populer ya khayalan ya. Tuhan adalah khayalan manusia, tapi perkataan populer ini kurang persis gitu ya. Kalau khayalan nanti kan jadi macam-macam ya, kayak dongeng, fiksi dan sebagainya. Ini kita pakai kata yang lebih teknis, idealisasi, lalu terkait dengan seluruh analisa Hegelian yang tadi saya jelaskan. Nah, kutipan Feuerbach adalah ini, supaya kita bisa tahu bagaimana dia berargumen, lalu dari argumen itu kita bisa analisa seperti yang tadi saya jelaskan. Dengan menyebut Allah sebagai Maha Tahu, manusia sebenarnya hanya memenuhi dambaannya untuk bisa mengetahui segala sesuatu. Dengan mengatakan Allah ada di mana-mana, ia memuaskan keinginannya untuk tidak terikat pada ruang. Dengan menyebut Allah itu kekal, dia mewujudkan dambaannya untuk tidak terikat oleh waktu. Dengan menyatakan Allah itu Maha Kuasa, manusia merealisasi keinginannya untuk bisa berbuat apapun yang dia kehendaki. Jadi, saudara-saudara, hasil proyeksi itu kemudian disebut Tuhan. Ciri-cirinya tidak lain daripada ciri-ciri manusia sendiri yang diidealkan, Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Tahu. Jadi karena Tuhan adalah hasil proyeksi, sebenarnya bukan Allah yang menciptakan manusia, menurut dia. Melainkan manusia menciptakan Allah. Konsekuensi lebih jauh adalah teologi tidak lain daripada sebuah antropologi. Jadi kalau Feuerbach melihat perpustakaan teologi itu, dia akan mengatakan, ini adalah penulis-penulis yang sebetulnya sedang menulis tentang manusia dengan cara yang terasing. Tidak secara terus terang mengatakan bahwa itu yang ditulis di situ manusia sebetulnya. Itu adalah cermin tentang kemanusiaan yang memakai kosakata misalnya Tuhan, Allah, dan sebagainya. Oke. Nah, jadi apa Allah itu? Hakikat manusia yang diabsolutkan, proyeksi diri manusia, hasil kesadaran diri manusia sendiri, bayangan atau khayalan manusia. Populernya. Oke.
Baik. Nah, ini menggoda sekali. Saya juga menyempatkan diri untuk baca-baca ya. Lalu kita bertanya itu, apa itu doa? Ya, saya temukan menurut dia doa itu apa? Karena Allah tidak lain daripada kemahakuasaan perasaan manusia. Ingat, idealisasi perasaan, idealisasi kehendak, idealisasi pikiran. Maka kalau idealisasi perasaan berarti Allah juga kemahakuasaan perasaan. Dia kemahakuasaan perasaan saja, manusia saja. Maka doa tidak lain daripada gaung bunyi kesakitan-kesakitan kita. Karena dalam doa, orang mengakui pikiran-pikiran yang paling rahasia. Hasrat-hasrat terdalam. Dari Feuerbach ini, kita dapat trik sebetulnya, tapi jangan dilakukan ya. Kalau engkau ingin tahu isi hati orang, ajak dia berdoa gitu kan. Maka isi hatinya akan keluar gitu ya. Tapi jangan trik. Kita juga harus jujur dengan isi hati kita pada saat berdoa. Cuma Feuerbach mengatakan sesuatu yang menarik di sini, yang patut, yang ada kebenarannya ya. Lalu dia bilang gini, ini saya kutip dalam bahasa Jerman, nanti saya jelaskan. Das Gebet ist das Verhalten des menschlichen Herzens zu sich selbst. Doa adalah doa adalah sikap hati manusia terhadap dirinya sendiri. Zu seinem eigenen Wesen, terhadap kodratnya sendiri, terhadap hakikatnya sendiri. Im Gebete vergisst der Mensch, dass eine Schranke seiner Wünsche existiert und ist selig in diesem Vergessen. Dalam doa, manusia lupa bahwa ada suatu keterbatasan dalam eksistensi dia dan keinginan dia, dan dia berbahagia dalam kelupaan itu. Ya, intinya gini, ketika kita berdoa, kita melupakan bahwa kita ini makhluk terbatas, dan menurut Feuerbach, itu persis membuktikan bahwa sebetulnya Allah hanyalah perasaan kita dan kesadaran diri kita saja. Doa tidak lain daripada kita sedang bercermin tentang diri kita sendiri. Nah, ini apa yang dia sebut sebagai doa. Jadi Allah sebagai proyeksi, saudara-saudara, proyeksi sesuatu yang negatif, alienasi, manusia terasing dari hakikatnya, dia menyembah dan berdoa kepada hasil proyeksinya tanpa mengenal sebagai proyeksi. Nah, cuma gini, proyeksi itu tidak sia-sia menurut dia. Sebab lewat teologi, lewat doa, lewat proyeksi, lewat pembicaraan tentang Tuhan, manusia sebetulnya ditolong sedikit banyak untuk mengenal hakikatnya. Cuma sayang dengan cara terasing. Nah, keterasingan itu yang harus dihilangkan, sehingga lama-lama manusia itu sadar bahwa kalau dia sedang bicara mengenai Tuhan, sebetulnya sedang bicara mengenai dirinya sendiri. Nah, kalau mau mengakui dengan terus terang dan sadar sejelas-jelasnya menurut Feuerbach, maka manusia terbebas dari keterasingannya dan bicara tentang dirinya tak lain daripada apa yang dulu disebut Tuhan. Nah, maka dia juga terkenal dengan ungkapan bukan homo homini lupus, melainkan homo homini deus. Manusia adalah Allah bagi sesamanya. Jadi orang lain itu adalah Allah bagi kita gitu ya. Jadi semua manusia sebetulnya Allah gitu kan. Nah, teologi tidak lain daripada antropologi. Rahasia teologi adalah antropologi. Berbagai ulasan tentang atribut Allah, tindakannya, pewahyuan dirinya yang dibahas dalam teologi tidak lain daripada antropologi. Itu cara bagaimana manusia yang terasing melukiskan dirinya. Proyeksi mencapai puncaknya dalam kekristenan menurut dia. Ketika kodrat manusia diidealkan menjadi putra Allah. Jadi dalam buku
Das Wesen des Christentum cukup banyak topik-topik yang sangat spesifik dalam kekristenan itu dibahas, seperti inkarnasi misalnya. Alienasi, menurut dia diakhiri dengan mengganti teologi dengan antropologi. Nah, ada sebuah utopi dari Feuerbach, suatu hari kelak agama hilang. Dengan hilangnya agama, manusia terbebas dari keterasingan, dan masyarakat yang teremansipasi ini adalah masyarakat yang sepenuh-penuhnya manusiawi. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah mengapa pandangan Feuerbach disebut ateisme? Seringkali juga saya tanyakan kepada mahasiswa dan tidak selalu menjawab dengan tepat juga. Sebetulnya jawabannya kurang lebih begini ya, jika Allah adalah hasil khayalan manusia, maka Allah tidak memiliki dasar pada realitas material. Segala yang tidak memiliki dasar material itu bukan realitas. Maka Allah tidak real. Artinya gini, saudara, ateisme Feuerbach itu bertumpu pada materialismenya. Dia tidak bisa dipisahkan dari materialismenya. Ya, memang tidak ada materialisme yang religius ya. Biasanya materialis itu ya areligius. Cuma menjadi sangat jelas pada pemikiran Feuerbach bahwa menjadi seorang materialis adalah praktis ateistik gitu. Oke. Saudara-saudara, saya akan memberikan kritik sebelum kita diskusi, supaya Feuerbach tidak hanya di atas angin, seolah-olah pandangannya kokoh dan kuat di hadapan para kritikus, begitu kan. Pertama, kita apresiasi dulu ya, Feuerbach memberikan landasan akademis bagi ateisme modern, bahkan menghasilkan disiplin yang disebut kritik agama. Dan kritik agama itu disiplin yang perlu dipelajari oleh orang-orang yang belajar teologi di seminari ya, supaya menjadi kritis ya. Dan kritik agama perlu dipelajari di pesantren, di UIN ya, supaya kritis mempelajari agama. Dan Feuerbach memberikan sumbangan yang besar untuk disiplin yang disebut kritik agama. Dan kritiknya mengandung kebenaran, saudara-saudara. Sulit menyangkal bahwa agamawan, khususnya para pemimpin mereka, yang bicara tentang Tuhan, itu sering dimuati dengan keinginan-keinginannya sendiri. Kadang-kadang dengan legitimasi bahwa ini suara dari Tuhan sendiri, misalnya bahkan penguasa ya, seperti George Bush ya, itu pernah mengatakan bahwa Tuhan berbisik kepadanya untuk menyerang Irak misalnya. Kadangkala pemimpin-pemimpin dan juga khusus pemimpin agama itu juga sering tidak lagi menyadari bahwa pembicaraan mengenai Tuhan tidak lain daripada pembicaraan tentang kehendaknya, tapi dengan cara terdistorsi. Jadi kritik agama memang patut diperhatikan agar mimbar-mimbar agama tidak menjadi corong keinginan kekuasaan dari para ulama. Menurut pendapat saya, orang yang belajar agama dan orang yang memang ingin menghayati imannya dengan jernih perlu belajar kritik agama supaya menjadi lebih dewasa, dan para pengkhotbah supaya juga lebih hati-hati ketika berkhotbah. Jangan sampai dia memakai Tuhan sebagai legitimasi dari keinginan-keinginannya. Oke. Andai kata pun benar bahwa Tuhan adalah hasil proyeksi, ini kritik ya, kritik saya khususnya. Setiap proyeksi itu kan selalu tertuju pada sesuatu. Misalnya layar. Nah, pertanyaannya, apakah sesuatu itu dalam agama bukan sesuatu yang real? Apakah sesuatu itu dalam agama? Jika tidak real, itu kan sesuatu. Gitu. Jadi,
Kalau seorang Muslim membayangkan kehendak Tuhan, seorang Kristen membayangkan Tuhan yang berkehendak, apakah bayangan itu atau yang dia sebut sebagai proyeksi itu bukan sesuatu gitu? Apakah itu dilemparkan kepada kekosongan atau sebetulnya diarahkan pada sesuatu yang real gitu ya? Nah, itu masih dalam bentuk pertanyaan. Nah, saya juga masih dalam bentuk pertanyaan, tapi pertanyaan yang agak lebih condong ke arah afirmasi ya. Coba, tidakkah lebih rasional mengatakan bahwa proyeksi adalah cara manusia sebagai makhluk terbatas untuk mendekati Tuhan? Artinya gini, kalau Allah itu dibayangkan sebagai atau dewa-dewa itu adalah di dalam masyarakat petani membayangkan dewa-dewa pertanian, masyarakat pengembala adalah sebagai gembala. Artinya ya memang kebudayaan dan masyarakat itu juga menghasilkan proyeksi-proyeksi, tapi bukankah itu juga cara dari manusia untuk mendekati yang ilahi? Gitu. Artinya proyeksi itu tidak dilemparkan pada kekosongan, melainkan pada sesuatu yang memang tidak bisa dijelaskan seluruhnya, tapi bisa didekati. Dan tetap jauh, tapi bisa didekati. Semacam itu. Nah, jadi ini hanya bahan pemikiran yang bisa kita diskusikan lebih jauh. Oke. Feuerbach, menurut pendapat saya juga terlalu antroposentris, memandang segalanya dari sudut manusia. Padahal ada realitas lain selain manusia, dan realitas itu ada ya, meski tidak diketahui oleh manusia. Heidegger misalnya, seorang filsuf mengatakan bahwa seluruh filsuf zaman modern, tentu termasuk Feuerbach, itu ada dalam era penyingkapan realitas yang berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Realitas yang disingkapkan di zaman modern adalah realitas subjek, yaitu manusia sebagai subjek. Tidak mengherankan bahwa mereka bersikap antroposentris. Padahal realitas itu menyingkapkan diri berbeda-beda. Artinya Heidegger itu berpendapat bahwa ada sesuatu yang bukan pikiran manusia, sesuatu yang ada di luar pikiran dari manusia. Nah, itu tidak dikenali oleh Feuerbach. Feuerbach itu terperangkap 100% di dalam imanensi. Dan dia tidak mau betul-betul. Jadi pikiran manusia adalah suatu sistem tertutup dan tidak mau membuka diri terhadap dimensi-dimensi transendental yang bisa diraba oleh pikiran manusia. Nah, Heidegger masih terbuka dengan hal-hal semacam itu. Nah, menjelaskan Tuhan sebagai proyeksi manusia, jelas, saudara-saudara, menyempitkan realitas manusia pada keterbatasan manusia. Tapi saya jadi pikir-pikir tuh tentang definisi tentang doa, itu sebetulnya tepat juga. Tapi tepat kalau ada alamatnya gitu ya. Jadi memang kalau kita berdoa, kadang-kadang kita juga lupa dengan keterbatasan kita, tapi doa kita kan ada alamatnya. Kita membayangkan kemahakuasaan Tuhan yang akan menolong kita. Nah, kalau ada alamatnya, doa itu tepat sebetulnya. Tapi kalau tidak ada alamatnya, ya tepat untuk menjelaskan filsafat Feuerbach tentu saja. Ya, saudara-saudara, yang keempat, jika bayangan Feuerbach tentang Homo homini deus terwujud di masa depan, dan ini orang-orang seperti Yuval Noah Harari termasuk orang yang sangat antusias bahwa suatu hari kelak ya agama itu akan dilampaui, ya, kematian akan dilampaui, dan seterusnya. Jadi banyak futuris-futuris semacam ini yang juga bersikap ateistik ya. Sudah terbukti dalam sejarah ya. Kalau Homo homini deus ini terwujud, tidakkah manusia yang playing God itu sudah kita jumpai, saudara-saudara, di Auschwitz, Treblinka,
Treblinka itu kamp konsentrasi lain, ya. Lalu killing field di Kamboja, klinik-klinik aborsi dan seterusnya. Jadi alih-alih realitas positif, ateisme malah membawa realitas negatif. Ya, ini bahan pemikiran aja. Baik, saudara-saudara, saya kira kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Barangkali ada yang tergelitik untuk persoalkan lebih jauh, bahkan